Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi sebelumnya mengenai relasi, dan kali ini materinya adalah materi fungsi. Ada baiknya sebelum melanjutkan materi, marilah kita berdoa dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan. Amin. Domain, kodomain, rank. Suatu relasi himpunan A ke B, himpunan A disebut domain atau daerah asal, beranggotakan P, Q, R, S. Himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan, beranggotakan 2, 4, 6, 8. Himpunan B, semua himpunan B yang mendapat pasangan dari A disebut rank atau daerah hasil, beranggotakan 2, 4, 8. Fungsi. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Contoh kasus, pada suatu pengumpulan data, petugas sensus sedang mendatangi salah satu kamar kos-kosan yang dihuni oleh 4 orang mahasiswa dari daerah yang berbeda. Petugas melakukan beberapa pertanyaan. Selain menanyakan nama mahasiswa tersebut, petugas juga menanyakan tempat lahir mereka serta menanyakan identitas lain. Dari beberapa pertanyaan kepada mahasiswa, didapat bahwa nama mahasiswa tersebut adalah Ade, Asep, Deni, dan Holil. Dan tempat lahir mereka diantaranya Ade tempat lahir di Bogor, Asep tempat lahir di Sumedang, Deni tempat lahir di Bogor, dan Holil tempat lahir di Sukabumi. N sama dengan Ade, Asep, Deni, Holil. T sama dengan Bogor, Sumedang, Sukabumi. Dari kasus di atas didapat sebuah relasi khusus yaitu tempat lahir. Tempat lahir dikatakan relasi khusus karena relasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai fungsi atau pemetaan. Fungsi dalam diagram panah. Diagram panah pada kasus di atas adalah N beranggotakan Ade, Asep, Deni, Holil. T beranggotakan Bogor, Sumedang, Sukabumi. Ade lahir di Bogor, Asep lahir di Sumedang, Deni lahir di Bogor, Holil lahir di Sukabumi. Relasinya adalah tempat lahir. Syarat fungsi atau pemetaan. Relasi dikatakan fungsi atau pemetaan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Setiap anggota himpunan N harus dipasangkan ke anggota himpunan T. Himpunan N tidak boleh bersisa. Relasi sebagai fungsi atau pemetaan. Ade lahir di Bogor, Asep lahir di Sumedang, Deni lahir di Bogor, Holil lahir di Sukabumi. Semua anggota himpunan N mempunyai tempat lahir, maka semua dipasangkan ke himpunan T. Ya, jadi anggota himpunan N memiliki tempat lahir, maka semuanya dihubungkan ke himpunan T. Dan yang merupakan bukan fungsi atau pemetaan, ada di Bogor, Asep lahir di Sumedang, Holil lahir di Sukabumi, namun Deni tidak dipasangkan. Nah, karena dia tidak mempunyai tempat lahir. Nah, tidak logis karena setiap orang pasti mempunyai tempat lahir, maka ini dikatakan bukan fungsi. Syarat yang kedua adalah setiap anggota himpunan N harus dipasangkan tepat hanya satu kali ke anggota himpunan T. Himpunan N tidak boleh bercabang. Nah, ini relasi yang sebagai fungsi atau pemetaan.
Ade lahir di Bogor, Asep lahir di Sumedang, Denny lahir di Bogor, Khalil lahir di Sukabumi. Setiap anggota himpunan N hanya mempunyai satu tempat lahir. Berbeda dengan yang bukan fungsi atau pemetaan. Ade lahir di Bogor, Asep lahir di Sumedang, Denny lahir di Bogor, Denny lahir di Sukabumi. Jadi dia mempunyai dua tempat lahir. Nah, ini maka disebut bukan fungsi atau pemetaan. Karena Denny lahir lebih dari satu tempat lahir di Bogor dan Sukabumi. Nah, ini bukan fungsi atau pemetaan, berbeda dengan fungsi ya, masing-masing hanya satu tempat lahir ya, mempunyai satu tempat lahir. Mengenali fungsi atau pemetaan. Sebagai pasangan berurutan, Ade Bogor, Ade Sumedang, Denny Bogor, Khalil Sukabumi. Sebagai fungsi atau pemetaan karena nama-nama tersebut tidak muncul lebih dari satu kali. Nah, kalau pasangan berurutan yang bukan fungsi itu Ade Bogor, Asep Sumedang, Denny Bogor, Denny Sukabumi, Khalil Sukabumi. Denny muncul lebih dari satu kali, maka ini disebut bukan fungsi. Mengenai fungsi, kalau melihat dari diagram kartesius ya, kalau Ade lahir di Bogor, Asep lahir di Sumedang, Denny lahir di Bogor, Khalil lahir di Sukabumi. Ketika kita ambil sebuah garis vertikal, maka akan melalui sebuah titik hanya tepat satu kali, maka itu dinamakan sebagai diagram kartesius sebagai fungsi. Sedangkan yang diagram kartesius bukan fungsi ya, ketika kita buat sebuah garis akan melalui dua titik yang melalui satu garis lebih dari satu, yaitu ada dua titik kan, berarti lebih dari satu. Itu merupakan bukan fungsi. Nah, sifat-sifat fungsi itu diantaranya adalah fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Fungsi yang memiliki banyaknya anggota domain himpunan A sama dengan banyaknya anggota rank atau daerah hasil. Jumlah A sama dengan jumlah R. Jumlah himpunan A, B, C berarti ada 3. Jumlah himpunan R itu jumlah himpunan R adalah 1, 3, 4, berarti ada 3, berarti itu yang dinamakan fungsi injektif, fungsi satu-satu. Yang kedua, fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang memiliki banyaknya anggota kodomain himpunan B sama dengan banyaknya anggota himpunan rank. Ya, berarti jumlah anggota himpunan B sama dengan jumlah anggota himpunan rank. Ya, jumlah anggota himpunan B itu 1, 2 dan jumlah himpunan anggota himpunan R 1, 2 juga, berarti sama ya. Itu dinamakan fungsi surjektif. Yang ketiga, fungsi bijektif korespondensi satu-satu. Fungsi yang memiliki banyaknya anggota domain dengan banyaknya kodomain juga sama dengan banyaknya anggota rank. Ya, anggota himpunan A berjumlah 3, A, B, C. Jumlah anggota himpunan B ada 3 juga, 1, 2, 3. Dan jumlah anggota himpunan rank ada 3 juga, 1, 2, 3. Maka disebut fungsi bijektif korespondensi satu-satu. Fungsi onto. Fungsi yang memiliki banyaknya anggota domain tidak sama dengan banyaknya anggota kodomain dan tidak sama dengan anggota rank. Ya. Anggota himpunan A itu ada 3, A, B, C. Himpunan anggota B itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan ranknya itu ada 2, 1 dan 3. Maka dikatakan fungsi onto.
Baik, dari Bapak sekian dulu mengenai relasi dan fungsi. Ini ada latihan untuk dikerjakan di rumah. Nomor 1. Oke. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dikirim ya.